Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu lagi dalam acara pembahas tentang herbal. Saya apoteker Ben Basar. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sudah tidak asing lagi bagi saya ya. Bagi saya sudah tidak asing lagi. Beliau adalah pengajar akupuntur dan bekam, dan juga beliau adalah dokter umum yang keminatannya lebih ke arah herbal dalam beberapa tahun terakhir ini. Tapi sebelumnya dok, sehat apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, dokter sehat. Nggak ada gangguan sakit mah? Alhamdulillah nggak ada ya, alhamdulillah. Karena materi kita kali ini adalah tentang keluhan sakit mah ya dok ya. Tuh. Yang mungkin makin tahun, bukan makin sedikit ya dok. Nambah usia, Makin banyak. Nambah anak-anak remaja makin banyak yang kena sakit mah. Nah, kira-kira apa saja penyebabnya dan bagaimana penata laksanaannya dari sisi akupuntur dan bekam, dan juga mungkin dari sisi herbalnya ya dok. Nanti kita akan bahas dalam 10 menit ke depan mungkin, atau kalau ada pertanyaan dari teman-teman setelah menyimak bisa disampaikan di kolom komentar. Baik, untuk itu pada Dr. Ina Martanti kami persilakan untuk menyampaikan materinya tentang sakit mah. Silakan dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nah, ini kayaknya menarik banget nih Pak Ben. Soalnya kan gastritis mah ini dalam bahasa kedokterannya kan gastritis. Sangat banyak banget nih sekarang akhir-akhir ini ya. Bahkan dari dulu itu menjadi penyakit yang paling ngetren ya, paling banyak. Kenapa dia orang itu biasanya itu nggak care ya, artinya biasa menyepelekan sakit lambung, biarin lah gitu. Lama-lama nggak diobatin. Kalau nggak diobatin, lama-lama bisa terjadi kerusakan yang lebih dalam lagi ya. Tapi bukannya lambung itu umum keluar dok kalau kita lagi makan? Asam lambung kan pasti keluar. Nah, memang asam lambung itu memang keluar. Cuman untuk orang-orang tertentu yang gangguan pada mukosa lambung atau mukosa lambungnya emang udah nggak ada atau menipis, ya? Iya, itu makin perih ya, diisi salah, nggak diisi salah. Nah, kalau emang udah dia terjadi ulkus atau luka, maka yang ditakutkan adalah terjadi perdarahan saluran cerna gitu Pak Ben. Terus ya kira-kira sebabnya apa tuh bisa sampai luka lama, kan padahal tubuh ada perlindungan harusnya ya? Kebanyakan kan orang itu selalu mungkin dari makanan gitu kan. Sebenarnya makanan bukan satu-satunya ya. Tapi memang terbanyak adalah makanan yang asam, pedas, yang banyak kan orang makan cuka, makan bakso pedas yang terlalu banyak saus dan macam-macam. Kemudian minuman juga yang bersoda ya, alkohol juga dilarang. Kemudian rokok juga membuat si asam lambung meningkat. Kemudian obat-obatan, nah yang terbanyak ini obat-obatan ya, karena obat-obatan orang ini nggak sadar kenapa sih orang makan obat ini kok tiba-tiba jadi nggak nafsu makan, atau nggak bahkan bisa jadi muntah-muntah. Banyak kan obat-obat sakit kepala, sakit gigi, sakit radang sendi, ya kan itu, atau bahkan obat untuk pengencer darah itu bisa menyebabkan asam lambung meningkat. Ya, terbanyak adalah karena stres. Nah, stres ini bisa stres fisik, bisa stres psikis. Nah, kalau stres fisik mungkin ya kalau kena luka bakar, kalau kena ada sesuatu benturan atau apa, nyeri. Tapi kalau yang stres psikis, nah ini nih yang tersering. Yang sekarang banyak ya, lagi pandemi, nggak bisa kemana-mana. Pandemi stres mikirin virus, pandemi stres mikirin penyakitnya sendiri, atau dia memang ada problem-problem, kecemasan, ketakutan, juga ya, faktor ekonomi banyak pokoknya. Dan di alam bawah sadarnya dia tuh sebenarnya dia stres, cuman rata-rata nggak menyadari, ya kan? Nah, ada solusi ibadahnya. Menjadi seorang single parent sungguh berat. Semua itu harus dijalani, walaupun sungguh berat. Duh, mahku kambuh lagi. Minum Magastrolnya ya Bu, biar cepet sembuh. Berkat Magastrol, sakit di lambung hilang. Solusi ibadahnya pastinya kalau kita sakit harus deket-deket sama Allah, ya kan? Kalau deket-deket sama Allah, kita merasa deket sama Allah, disayang sama Allah, itu hormon endorfin keluar tuh. Namanya itu hormon cinta. Kalau kita meningkatkan hormon endorfin, insya Allah asam lambungnya turun, stabil. Nah, kita juga harus sabar, harus ikhlas, harus tawakal ya, berserah diri sama Allah. Kemudian kalau memang udah kuat, lambungnya udah kuat,
latihan puasa Senin Kamis gitu. So, puasa justru membantu mahnya ini ya, mereda ya Dok ya? Ya, nanti memang puasa itu kan ada yang katanya baru sedikit puasa, baru pagi-pagi aja asam lambung udah meningkat. Nah itu kalau itu jangan dipaksa. Nanti ketika sudah rileks, sudah ikhlas, tawakal, baru bisa puasa Senin Kamis. Untuk akupunturnya 5 jari di atas pusat ya, di atas pusar bisa kita akupuntur, juga nggak bisa sekali ya, harus rutin. Kemudian bekam, saya sarankan sih kalau emang kondisi memungkinkan, kemudian si pembekam juga punya syarat dan ketentuan berlaku, emang orang tersebut bisa dibekam, monggo silahkan untuk bekam 1 bulan sekali di titik di lumbal 1 ya di belakang. Nah kemarin sekarang nih Pak Ben, solusi herbalnya nih pasti keren banget nih untuk lambung. Kita lihat dulu Dok gejala penyerta dari si mah ini ya, baru nanti kita pilih herbal-herbal yang punya mekanisme ke arah situ Dok. Misalkan tadi penjelasannya asam lambung tinggi, berarti herbalnya pertama harus pilih yang bisa menurunkan kadar asam lambung. Ya kalau di kedokterannya kan mungkin antasida ya Dok ya. Kemudian yang kedua anti mual, biasanya kan mual-mual. Cari herbal yang anti mual. Itu disertai mual biasanya. Iya, herbal yang mual. Ketiga mungkin herbal yang peluruh angin atau karminatif Dok, yang mengeluarkan angin. Biasanya kan mah banyak gas. Gas. Namanya aja gastritis. Jadi ada hubungannya walaupun sebenarnya dari gastrin atau lambung. Gas. Kemudian mungkin dipilih yang analgetik atau pereda nyeri Dok, karena pasti kan nyeri ya, sakit mah nyeri. Terus yang kelima bisa dipilih yang mekanismenya antibakteri. Antibakteri kalau udah parah biasanya ada bakteri yang kuat tahan asam lambung Dok, pylori itu ya, si papilori itu. Pylori itu. Kemudian bisa juga karena dia stres, biasanya kasih herbal yang punya sifat sedatif atau menenangkan. Sudah 6 tuh Dok. Untuk biar dia psikisnya tenang, nggak terlalu stres dan asamnya nggak terpacu untuk keluar. Ya, kemudian yang terakhir mungkin sebagai tambahan bisa yang mekanismenya memperlambat gerak usus atau peristatik biar nggak mules banget Dok. Nah apa saja? Apa harus 7 herbal tuh? Kan biasanya kalau obat kan biasanya begitu. Menurunkan asam lambung sendiri, analgetik sendiri, ini sendiri. Nah, kalau herbal rupanya nggak harus begitu Dok. Ada umumnya herbal kan kita tahu banyak kandungan kimianya. Nah, satu kandungan kimia bisa jadi punya 1 atau 2 manfaat ya. Nah, jadi bisa jadi dari 7 herbal itu nih, herbal lovers dari 7 itu bisa pilih mungkin hanya 2 atau 3 herbal sudah punya 7 itu. Contohnya kayak yang sudah banyak di dapur yaitu jahe. Ya, jahe ini sangat bagus sekali, dia punya mekanisme yang sudah terbukti Dok, anti mual itu. Pertama anti mual, kemudian dia menetralisir asam lambung juga iya. Kemudian meredakan nyeri juga, karminatifnya juga Dok. Ada 4 dia tuh kan, punya mekanisme. Terus kalau orang yang stres nih, pakai jahe aja, stresnya langsung hilang otomatis Dok. Caranya mau tahu Dok dapain? Dieja. Coba eja jahe deh. JH. Jaja. Hae. Jadi ya jahe ya dikeprek, diminum itu mual hilang jahe. Apa cukup jahe aja? Harusnya cukup kalau masih yang ringan. Tapi kalau udah parah lukanya udah biasanya sih mah itu ya tahu lah. Ada yang ringan, sedang, berat. Boleh tambah kunyit Dok. Ya, kunyit anti kunyit bakteri. Gimana bagusnya? Apakah dalam sediaan kering atau? Kalau memang mau bentuknya ada tiga pendekatan Dok untuk bikin. Pertama itu seduhan sih sebenarnya. Seduhan itu kayak teh ya. Nah ini bisa teman-teman herbal lover bisa beli kantong yang kayak gini. Dok. Kalau yang kayak gini bisa pakai serbuk ya. Serbuk masukin ke sini. Iya, misalkan teh sama kunyit anggaplah sama banyak 1 gram jadi 2 gram. Cemplungin ya, nanti rasanya masih alamiahnya dia ya pedas ya hangat ya. Jadi tapi ini hasil sarinya bisa ditambahin madu sih kalau mau. Bisa racikan nggak? Bisa ini tergantung nanti formulasinya. Per 2 gram atau 2,5 gram ini bisa banyak herbal yang punya 7 mekanisme tadi. Harus dipilihin. Satu komposisi itu untuk dijadiin teh. Jadi banyak termasuk kayu manis nih, ini bisa menetralkan asam lambung. Kayu manis ini bisa masuk ke formula herbal ketiga tuh. Kalau mau kan, kalau mau serbuk ya, kalau mau pakai teh. Atau kalau mau diseduh,
ya udah bisa segar atau bisa yang sudah kering. Nanti tergantung ketersediaan herbal di rumah masing-masing. Jadi memang salah satu faktor yang keberhasilannya Dok yaitu pemilihan herbalnya itu ya walaupun segitu banyak ya dari buku-buku kita udah baca nih. Ada banyak 10 herbal. Pada akhirnya kita hanya bisa mengakses yang ada di sekitaran rumah atau di pasar. Karena biasanya teman-teman udah pada bingung nih, Nyarinya, herbal yang mana lagi nih yang mau diminum banyak sekali banyak gitu. sekali, betul. Makanya coba di dapurnya ada apa ya kan kalau ada. Kalau ada misalnya rayi manis bisa pakai kunyit pasti harusnya sih ada ya, walaupun saya nggak tahu nih ibu-ibu zaman milenial punya dapur yang ada jahe sama kencurnya apa enggak sama kunyit ya. Nah, kemudian ini ada biji pala, ini biji pala untuk tadi hipnotik sedatif ya, ini juga tinggal Jadi bikin ngantuk nih ya, bikin teman-teman. ngantuk. Ini kalau yang segarnya tinggal ditusuk sama cengkeh, dihirup aromatiknya. Jadi inhalasi Dok penggunaannya buat apa? Meredakan. Iya kalau nggak bisa tidur dihidup. Atau kalau misalkan direbus jadi ya gitu. Jadi sop. Ya jadi sop daging ya kan. Ini ada jinten juga banyak Dok yang bisa dipilih ya, kayak pereda nyeri kencur kalau di rumah ada kencur ya. Atau daun kelor kalau ada ya, pilihannya sangat banyak, cengkeh. Tapi yang dari catatan saya dari buku-buku yang ditampilkan di meja ini ya pilihannya mungkin yang ada di rumah ya, jahe harusnya ada ya, atau kalau nggak tukang sayur lewat ada kunyit, kencur ya, bisa kayu manis, ada semua tuh ya biasanya ya. Habatus sauda kalau misalkan enggak dia beli terpisah aja karena banyak yang jual kapsul. Iya maksudnya terpisah dari ramuan kita. Kan banyak tuh Mas Ben, orang nggak bisa minum habatus sauda katanya panas lambungnya. Nah itu harus ada solusi nih. Gimana caranya supaya habatus sauda itu bisa kita Ya sebenarnya habatus saudanya nggak salah Dok. Habatus sauda tuh bisa yang salah lambung Anda. Yang salah itu kadang bukan salah ya, itu proses. Keparahannya sudah tinggi, maka dosis habatus saudanya 3 kapsul. Kan kadang-kadang di produk orang tuh ada 3 kali 3. Ya, dia tidak memulai dari 1 kapsul per hari dulu. Kalau udah parah ya atau biasanya dia sebelum makan, katanya herbal bagus kan penyerapannya. Dia setelah makan aja karena lambungnya belum terlapisi mukosanya. Jadi jangan sampai perutnya kosong. Nah, itu jadi herbal habatus saudanya tidak ada masalah sebenarnya ya kan. Karena kalau diminum oleh orang yang tidak sakit mah aman-aman aja. Iya betul. Ya kan? Jadi apakah harus pakai pelindung herbal? Bisa juga pelindungnya bisa pakai herbal atau tadi dengan cara setelah makan ya. Mungkin dokter punya referensi juga, misalkan pegagan ya Dok, buat melindungi lambung. Kemudian saya juga pernah baca di penelitian ada VCO Dok, bagus sekali untuk pelindungan lambung. Pelindungan lambung. Makanya tadi dokter jelaskan banyak obat-obatan yang mengikis mukosa ya kan, karena memang dia efek sampingnya tuh jadi ke mukosa si obat analgetik tadi, sakit gigi, sakit kepala. Nah, padahal udah ada bagian khusus yang melindungi, gara-gara dikikis sama obat jadi tipis. Nah, akhirnya kita perlu bantuan dari lain kayak tadi pegagan ya, kemudian tadi VCO ya. Jadi lambung cenderung aman ya. Aman ya. Jadi insya Allah ya dengan pendekatan 7 herbal tadi ya, dengan terapi akupuntur, dengan terapi bekam, lama-lama nggak perlu pakai obat. Harapannya Dok, harapannya. Tapi kalau memang efek herbal kan kita tahu graduasi perlahan ya, disesuaikan dengan kondisi tubuh. Kalau memang tadi kan dokter menyebut harus sabar ya Dok. Salah satu pengobatan harus sabar berterusan. Kalau memang pada akhirnya nggak sabar, tetap mau pakai yang model obat dokter yang cespleng lah istilahnya, emang dia 30 menit, 15 menit reaksi, dia monggo diselang 2 jam. Tapi lama-lama ini dikurangi, tergantikan ya. Jadi kita bisa ya ininya tapering off ya. Betul. Sama dia ngatur tentunya kesuksesannya dari pola makan yang tadi dokter sebutkan, makan pedas ya. Harusnya kita harus menjaga pola makan, dan makan kalau bisa sih tiap 3 jam diisi lambungnya gitu. Ya sesering mungkin, jangan sampai kosong banget ya, makan crackers mungkin ada biskuit atau apa ya. Biskuit. Yang penting jangan yang ada ragi-ragi ya, seperti roti dan yang ada ragi-raginya ya. Takutnya itu bikin gas dan iritasi. Baik, teman-teman herbal lover yang ada ingin pertanyaan seputar sakit mah ya, bisa ditulis di kolom komentar.
Ya mungkin dokter ini ada media sosial yang ingin disampaikan buat teman-teman nanya gitu. Udah. Atau nanti ada tulisan ya di layar ya. Nanti boleh deh. Bisa subscribe channel Dokter Ina, mungkin nanti ada di layar Anda, dan juga kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Ya baik, demikian pertemuan kali ini tentang sakit mah dan herbalnya ya dok. Terima kasih banyak dokter atas penjelasannya, mudah-mudahan di lain kesempatan bisa menjelaskan untuk penyakit-penyakit yang lainnya ya dok. Mudah-mudahan kita ada waktunya dan sehat semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Apoteker Ben Basar, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.